warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita, anak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Lagrange interpolation formula pada materi teori bilangan. Kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, jadi ini tuh membahas tentang suatu metode untuk menentukan polinomial yang melewati titik-titik tertentu. Contohnya ada x1, y1, x2, y2, x3, y3, dan lain sebagainya. Nah, pada metode ini x1-nya itu tidak boleh sama, jadi setiap x itu harus berbeda-beda. Nah, selanjutnya untuk menentukan polinomial p dari x itu derajatnya tidak boleh lebih dari n, jadi derajatnya itu harus kurang dari atau sama dengan n. Nah, untuk rumus umum dari metode ini, nah misalkan ada titik 1,2 di mana 1 itu merupakan x dan 2 itu merupakan y. Nah, jadi ketika p dari x1 sama dengan y1 itu, jadi p1 sama dengan 2. Nah, untuk rumus dari metode ini tuh bisa digunakan dalam bilangan asli, bilangan kompleks, dan pastinya bisa digunakan dalam Finite field. Nah, kita akan membahas tentang Finite field-nya saja. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk latihan soalnya ya teman-teman, kita bahas bersama-sama. Nah, kita langsung ke contoh soalnya ya teman-teman. Nah, di sini ada soal di mana 3 titik di finite field dengan modulo 7 dengan titiknya ada 1,3, 2,5, dan ada 4,2. Nah, cari polinomial px dengan derajat kurang dari sama dengan 2 yang melewati ketiga titik tersebut. Nah, kita lihat di sini ada 3 titik nih teman-teman. Nah, ada 1,3. 1,3 itu kita misalkan menjadi x1, y1. Sedangkan yang 2,5 kita misalkan menjadi x2, y2. Dan yang 4,2 itu menjadi x3, y3. Nah, yang tadi telah dipaparkan bahwa rumus dari metode ini itu ada seperti ini ya teman-teman. Nah, kita kan ada 3 titik, maka L-nya itu akan ada 3, L1, L2, dan L3. Nah, kita akan bahas dulu tentang L1-nya dulu nih teman-teman. Nah, dari rumusnya itu X min XY per XI min XJ. L1 itu dengan rumus X dikurangi X2 dikali X dikurangi X3 dibagi X1 dikurangi X2 dikali X1 dikurangi X3. Kita langsung masukkan. Ini bisa kalian lihat di sini yang atas itu ada merupakan pembilang dan yang bawah itu penyebut. Kita operasikan satu-satu dulu ya teman-teman. Yang pertama itu kita operasikan yang pembilang. Kita dikali X kurangi 2 dikali X kurangi 4 itu menghasilkan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Nah, ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita negatif 6 sama 8 yang itu kita reduksi ke modulo 7. Tadi kan dikatakan ini itu adalah modulo 7 ya teman-teman. Nah, langsung saja yang negatif 6. Negatif 6 ditambah 1 itu sisanya itu 1. Jadi negatif 6 kongruensi 1 di modulo 7. Begitupun yang 8, ternyata 8 dikurangi 7 itu sama dengan 1. Berarti 8 kongruensi 1 di modulo 7. Nah, maka untuk pembilang ini tuh tadinya X kuadrat dikurangi negatif 6X ditambah 8 menjadi X kuadrat ditambah X ditambah 1. Karena negatif 6X-nya itu diganti menjadi 1. Begitupun yang 8 itu diganti menjadi 1 gitu ya teman-teman. Selanjutnya ke yang penyebut. Yang penyebut itu 1 dikurangi 2 dikali 1 dikurangi 4. Nah, ini 1 dikurangi 2 itu negatif 1. 1 dikurangi 4 itu adalah negatif 3. Negatif 1 dikali negatif 3 yaitu 3 dari modulo 7. Nah, selanjutnya kita cari dari hasil ini tuh 3-nya itu kita inversekan ya teman-teman. Cari inverse dari 3 di modulo ke-7. Nah, bagaimana cara menentukan inverse-nya itu? Nah,
3 dikali berapa yang menghasilkan 15 atau 3 kali berapa yang menghasilkan sisa 1 dari modulo 7. Kita misalkan A-nya itu 1 ya. A-nya 1 itu berarti 3 dikali 1 kongruensi berapa di modulo 7? Bukan ya, sisanya bukan 1. Terus misalkan A-nya 2 sama dengan 3 kali 2 kongruensi 6 modulo 7. Terus misalkan A-nya 3 kali 3 kongruensi 9 modulo 7 berarti sisa 2 modulo 7. Terus misalkan A-nya 4 sama dengan 3 dikali 4 kongruensi 12 modulo 7 sisa 5 modulo 7. Nah, A5 sama dengan 3 kali 5 kongruensi kan 15 ya. 15 di modulo 7, 7 14 sisa 1 modulo 7. Nah, kita cari yang sisanya itu 1. Maka untuk inverse dari 3 inverse di modulo 7 itu adalah 5 ya teman-teman. Oh iya, kalian takut bertanya bahwa ini tuh 3 tuh dari mana? Dari sini ya teman-teman, dari awalnya 3 modulo 7. Maka kita cari inverse dari 3 di modulo 7. Nah, maka dari itu awalnya kita mendapatkan ini ya untuk pembilang. Untuk pembilang itu x kuadrat ditambah x ditambah 1. Sedangkan untuk penyebutnya itu kita dapatkan 5. Maka L1 nya kita kalikan. Jadi 5 dikali x kuadrat ditambah x ditambah 1. Nah, tinggal kita operasikan ya teman-teman. Jadi 5x kuadrat tambah 5x tambah 2 di modulo ke-7 gitu ya. Terus kita lanjut ke L2. Sudah dijelaskan tentang L1 nya. Sekarang kita ke L2 dan L3 nya. Nah, ke L2 itu dengan rumus X dikurangi X1 dikali X dikurangi X3 dibagi X2 dikurangi X1 terus X2 dikurangi X3. Tinggal dimasukkan. Setelah dimasukkan, seperti biasa ini pembilang dan ini penyebut. Kita operasikan satu-satu. Yang pertama itu yang pembilang. Yang pembilang itu X dikurangi 1 dikali X dikurangi 4 itu menghasilkan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4. Nah, kita reduksi modulo 7-nya yang negatif 5. Negatif 5 ditambah 7 itu menghasilkan 2. Maka negatif 5 itu kongruensi 2 di modulo ke-7. Nah, terus jadi pembilangnya itu X kuadrat ditambah tadi negatif 5X menjadi 2. Jadi 2X ditambah 4. Nah, selanjutnya kita ke penyebut. Yang penyebut itu ada 2 dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 4. 2 dikurangi 1 itu adalah 1. 2 dikurangi 4 negatif 2. Jadi 1 dikali negatif 2 yaitu negatif 2. Nah, selanjutnya negatif 2 ini kita tambahkan 7. Negatif 2 tambah 7 itu sama dengan 5. Maka negatif 2 itu kongruensi 5 di modulo ke-7. Nah, selanjutnya 5 ini itu kita cari inverse-nya di modulo ke-7. Seperti yang tadi, mencari inverse-nya itu 5 kali berapa yang menghasilkan sisa itu 1 dengan modulo 7. Nah, 5 kali 1. 5 dikali 1 itu 5. Berarti kongruensinya 5 di modulo ke-7. Selanjutnya misalkan 5 dikali 2. 5 dikali 2 itu 10. Berarti kalau di modulo 7 itu kongruensinya 3. Nah, sedangkan 5 dikali 3 itu 15. Nah, kalau 15 kan di modulo ke-7 itu berarti kongruensinya itu 1 gitu ya. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan. Yang tadi 3 dari sini ya, 3 dikali yang ini X kuadrat tambah 2X tambah 4. Kita operasikan menjadi 3X kuadrat ditambah 6X ditambah 12. Nah, 12 ini kita reduksi lagi. 12 kongruensi 5 karena 12 dikurangi 7 itu sama dengan 5 gitu ya. Nah, maka
L2 nya itu 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 5. Jadi yang tadi 12 menjadi 5 karena sudah direduksi. Jadi ini L2 nya ya teman-teman di modulo ke-7. Nah selanjutnya untuk ke L3 juga sama rumusnya seperti biasa. Kita masukkan langsung kita operasikan yang pembilang. Yang pembilang X1 dikurangi X dikurangi 1, X dikurangi 1 dikali X dikurangi 2. Nah, kita operasikan menjadi X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Nah, terus tereduksi modulo 7 yang negatif 3 ini. Negatif 3 ini ditambah 7 itu sama dengan 4. Maka negatif 3 itu kongruensi 4 di modulo ke-7. Maka pembilangnya itu X kuadrat ditambah yang tadinya negatif 3X menjadi 4X ditambah 2. Nah, selanjutnya itu yang penyebut. 4 dikurangi 1, 3. 4 dikurangi 2 yaitu 2. 3 kali 2 yaitu 6. Nah, kita inverskan lagi 6 di modulo ke-7. Nah, 6 kali berapa yang kongruensinya atau sisanya itu 1 di modulo ke-7, yaitu 6 kali 6. 6 kali 6 itu 36 di modulo ke-7 itu 7, 14, 21, 25, 35. Maka sisanya itu 1. Jadi ini betul ya. Jadi ini tuh 6. Nah, L3 nya kita kalikan lagi, ini 6 dikali X kuadrat tambah 4X ditambah 2. Kita operasikan menjadi 6X kuadrat ditambah 24X ditambah 12. Nah, kita kongruensikan lagi yang ini nih, yang 24. 24 di modulo 7 itu 7, 14, 21. Maka ada sisa 3. Nah, yang 12 pun sama. Yang 12 itu 12 dikurangi 7 itu sisanya 5. Jadi kongruensi 12 kongruensi 5 di modulo 7. Nah, L3 itu jadi 6x kuadrat ditambah yang tadinya 24x menjadi 3x ditambah yang tadinya 12 menjadi 5 di modulo ke-7. Nah, kita sudah dapatkan yang tadi L1-nya, kita dapatkan L2-nya, dan selanjutnya kita sudah dapatkan L3. Kita kan ada 3 titik ya. Ada 3 titik. Jadi, untuk PX-nya itu ada Y1 kali L1 ditambah Y2 dikali L2 dan Y3 dikali L3. Nah, kita satu-satu dulu ya. Yang pertama dulu. Yang titik pertama itu Y-nya itu 3, berarti 3 dikali L1. Nah, sudah ditemukan tadi bahwa L1-nya itu 5x kuadrat ditambah 5x ditambah 5. Nah, hasilnya itu 15x kuadrat ditambah 15x ditambah 15. Nah, terus yang ini kan 15, kita bisa reduksi langsung gitu ya. 15 kongruensi 1 di modulo ke-7. Nah, maka dari itu 3L1 itu adalah X kuadrat ditambah X ditambah 1. Karena yang 15 ini tuh sudah direduksi ya di modulo ke-7. Nah, untuk yang kedua yang Y-nya itu 5. Dan tadi sudah dikatakan, udah ditemukan bahwa L2-nya itu 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 5. Nah, kita langsung operasikan 3 kali langsung aja ya teman-teman. 15x kuadrat ditambah 30x ditambah 25. Nah, kita reduksi lagi 15 kongruensi 1 di modulo ke-7. Nah, yang 30 itu juga kongruensi 2 di modulo ke-7. Dan yang 25 itu kongruensi 4 di modulo ke-7. Nah, maka dari itu 5L2-nya itu adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 4. Kenapa jadi berubah jadi seperti ini? Karena yang tadi 15X kuadrat kongruensi 1 jadi 1X kuadrat, tapi biasanya 1 itu tidak ditulis ya, jadi langsung aja X kuadrat. Terus yang 30 kongruensi 2 jadi 2X. Yang 25 kongruensi 4 jadi 4 gitu ya. Nah, begitupun sama ya ke titik ketiga itu dengan Y3-nya itu adalah 2 gitu ya. Nah, 2 dikali L3 yang tadi sudah ditemukan ya. 6X kuadrat ditambah 3X ditambah 5. Kita langsung operasikan, yaitu 12x kuadrat tambah 6x tambah 10. Kita reduk lagi yang 12 itu kongruen 5 di modulo ke-7. Terus yang 6 itu kongruen 6 di modulo ke-7. Dan yang 10 itu kongruen
3 di modulo ke-7. Nah, maka dari itu yang 12-nya itu diganti menjadi 5, 6 tetap 6, dan yang 10 itu diganti jadi 3. Maka sudah ditemukan ya, ini 3L1, 2L2, dan yang sekarang yang ini 5L2 nya juga sudah ya. Nah, selanjutnya sudah ditemukan nih 1, 2, 3. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kita jumlahkan setiap koefisiennya. X itu biasanya itu ada 1 ya, walaupun tidak ditulis biasanya, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 5 itu 7. Yang ini 1 ditambah 2 ditambah 6 itu 9. Yang ini 1 ditambah 4 tambah 3 itu 8. Nah, kita sudah menemukan nih jumlah yang tadi. Nah, selanjutnya kita modulo ke modulo 7. 7 kongruensi 0 di modulo ke-7. Yang 9 itu kongruensinya 2 di modulo ke-7. Begitupun yang 8 itu kongruensi 1 di modulo ke-7. Nah, selanjutnya maka dari itu X kuadrat kan tadinya tuh kayak gini ya, X kuadrat ditambah bla 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 X tambah bla 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 bla. Nah, X kuadrat ini tuh dari sini ya, X kuadratnya tuh 0, berarti 0X kuadrat. Terus yang ini yang X ini tuh 2 berarti 2X ditambah yang 8 itu menjadi 1, jadi tambah 1. Nah, karena ini 0, jadi sisa ini doang. Jadi 2X ditambah 1 di modulo ke-7. Nah, kita buktikan ya guys. Nih, kita buktikan. P1 itu kan X-nya 1 ya. X1, P1 sama dengan 2 dikali 1. Ini X-nya itu dirubah menjadi 1 ditambah 1. 2 kali 1 itu 2 ditambah 1 itu 3. Jadi X-nya 3. Nah, coba lihat di sini. X-nya itu tadi 1 dan Y-nya itu hasil ini. Hasilnya itu 3. Terus yang kedua itu PX, X-nya itu 2. Kita ganti 2 dikali 2 ditambah 1 yaitu 5. Kita lihat Y-nya itu 5 yang di soal yang tadi. Nah, yang terakhir PX, X-nya itu diganti jadi 4. 2 kali 4 tambah 1 itu 9. Nah, 9 itu kan kongruensi 2 di modulo ke-7. Maka lihat X-nya itu 4 dan Y-nya itu 2 gitu ya. Jadi terbukti ya teman-teman bahwa ketiga titik tersebut itu polinomial itu melewati garis ketiganya. Demikianlah pematerian mengenai Lagrange interpolation formula beserta contohnya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan mengenai penyampaian pemateriannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.